adik-adik semua, selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik semua? Baik. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan diri kita siapkan hati dan pikiran kita arahkan kepada Tuhan untuk kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu saya undang adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, gunung-gunung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Masih dalam keadaan berdiri, semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena dari semalam hingga pada pagi hari yang indah ini Engkau telah memberkati kami sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, kiranya boleh berjalan sesuai seturut kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan adik-adik untuk duduk. Kita angkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, saya undang adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu dengan penuh sukacita, tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntang
Oke, baik adik-adik, saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu, adik-adik sekalian siapkan persembahannya, dilipat baik-baik dan dimasukkan di tangguh yang telah disediakan di rumah masing-masing. Untuk mengiringi jalannya persembahan kita, mari kita angkat satu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena di pagi hari yang indah ini kami boleh memberikan persembahan kami, apa yang kami punya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan boleh berguna bagi pelayanan kami Bapa. Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk itu mari kita menyanyikan satu lagu, baca kitab suci. Kepada pelayan firman, dipersilakan. Oke, baik adik-adik, shalom. Selamat pagi, sampai jumpa lagi. Ketemu dengan Kakak John yang saat ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita minta tuntunan dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, yang mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini karena berkat pertolongan penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bahkan telah memberikan tanda ucapan syukur kami lewat persembahan. Kiranya Tuhan menerima semuanya ini, biarlah semuanya berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan membaca, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, biarlah kami boleh mendengar, kami boleh memahami, dan kami boleh melakukan apa yang disampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sebelum kakak masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang baru, kakak John mau bertanya ulang. Ya. Yang ibadah minggu lalu, kira-kira masih ingatkah tidak pembacaan kita itu terambil dari kitab apa?
ya. Masih dalam kitab Samuel ya. Samuel, tentang membicarakan tentang Samuel ada Saul. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, pada pagi yang indah ini juga Kakak John masih akan menceritakan dari pembacaan firman Tuhan dari kitab pertama atau 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Pembacaannya agak panjang adik-adik kekasih dalam Tuhan. Namun itu Kakak John tidak akan membacanya. Nanti adik-adik yang masih kecil yang belum bisa baca nanti suruh orang tua untuk membacakannya. Yang sudah bisa baca pelan-pelan ya. Baik. Nah, adik-adik, sebelum Kakak melanjutkan dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Kakak mau menunjukkan sebuah video ya, sebuah video. Nanti Kakak John akan jelaskan videonya yang ini. Kalian udah main yang baru belum? Ih, keren loh. Gamenya berantem, jagoan-jagoannya asik, gambarnya juga bagus. Kalau aku sih masih mainin yang balapan, habisnya seru kayak naik mobil beneran. Iya, tapi kalau aku lebih suka yang petualangan, lebih seru. Memang game-game di rental bagus-bagus ya, jadi pengen mainin semuanya. Kalau kamu sukanya main game apa, Pan? Iya, Pan, kamu sukanya game apa? Aku nggak tahu, soalnya aku nggak pernah main game sih. Wah, payah kamu nih, Pan, gak gaul sih. Iya, gaptek kamu, alias gagap teknologi. Bu, coba lihat Bu, Topan juara kelas lagi, ranking 1 Bu. Mana Topan? Ibu mau lihat. Wah, hebat. Anak ibu memang pintar. Ya sudah, kamu ganti baju dulu sana terus makan ya. Nanti kamu perlihatkan raport ini kepada ayahmu. Ayahmu pasti senang melihatnya. Ayah bangga dengan prestasimu ini, Topan. Sebagai imbalannya, hadiah apa yang kamu minta pasti ayah berikan. Bener nih ya. Kalau begitu boleh dong Topan minta dibelikan mainan game. Apakah itu tidak mengganggu belajarmu? Kalau keasikan bermain, nanti kamu lupa dengan pelajaranmu. Enggak deh ya, Topan janji Topan gak bakalan lupa sama belajar. Lagi pula, tadi kan ayah sudah janji kalau ayah akan memberikan apa saja yang Topan minta. Benar kan ya? Ya sudah, nanti ayah belikan. Hore, asik. Terima kasih ya. Wah, kemarin di tempat rental game rame banget. Banyak anak-anak yang main. Sampai-sampai aku mesti nunggu giliran buat main. Ali, katanya kamu sering main di rental itu ya? Iya dong, hampir semua game yang ada di sana udah aku mainin. Aku kan rajanya game. Terus, kalau game Bomb Rider ceritanya tentang apa? Apa ya? Topan, kamu tahu apa sih? Sok nanya-nanya game segala. Kamu itu kan belum pernah main game. Wah, aku sih bukannya pernah lagi. Malah setiap hari aku main game. Kalian boleh tanya aku apa saja soal game. Dari game balap, perang, petualangan, atau apa saja. Silakan. Kalau kamu suka main, kok kita nggak pernah ngeliat kamu di tempat rental, Topan? Emangnya kalau main game cuma di rental saja? Aku kan sudah punya sendiri di rumah. Nih, game-game yang sudah aku mainkan. Kapan-kapan boleh dong aku ikut main di rumahmu. Wah, hebat kamu, Pan. Gak nyangka ya anak culun kayak kamu ternyata hebat juga.
Iya, hebat. Ayo Topan, sudah jam berapa ini? Stop mainnya. Belajar dulu, besok kan kamu harus ujian semester. Iya Bu, sebentar lagi. Lagi tanggung nih. Aduh, susah amat sih soalnya. Jawabannya apa ya? Ayo, semua bekerja sendiri. Jangan ada yang mencontek temannya, ya? Nah, apa ayah bilang? Gara-gara main game, kamu jadi lupa belajar. Lihat ini raportmu. Angkanya jelek semua. Bagaimana dengan janjimu pada ayah waktu semester yang lalu? Sekarang kamu, ayah kasih hukuman. Mulai saat ini, kamu tidak boleh main game selain hari libur. Dan uang jajanmu, ayah kurangi. Enggak deh ya, Topan gak bakalan lupa sama belajar. Topan akan pertahankan nilai rapor Topan. Ayah, ibu, maafin Topan ya. Topan telah menyia-nyiakan kepercayaan yang ayah dan ibu berikan. Mulai saat ini, Topan berjanji akan belajar lebih giat lagi. Topan gak akan mengecewakan ayah dan ibu lagi. Topan akan buat ayah dan ibu bangga pada Topan. Dan Topan akan memperbaiki nilai rapor Topan. Ya Allah, kabulkanlah doa Topan ini. Amin. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, tadi sudah lihat ya sebuah video yang menceritakan seorang anak, ya, di mana anaknya itu waktu dia belum punya PlayStation, yang tadi yang videonya itu sebuah PlayStation ya, atau alat bermain, alat game, dia mendapat peringkat terus, ya, ranking 1 terus. Nah, suatu ketika dia mendapat peringkat 1 atau mendapat ranking lagi yang bagus. Kemudian orang tuanya memberikan dia sebuah hadiah. Kalau di videonya tadi dia minta kepada bapaknya, "Bapak, saya bisa minta minta game kah? Ya, atau PlayStation?" Bapaknya bilang, "Oke, baik." Nah, ketika dia mempunyai barang itu, dia sudah tidak taat lagi, ya. Dia tidak belajar lagi. Yang dia kerjakan itu main game terus, ya. Yang dia kerjakan main game sampai tengah malam. Tadi kita perlihatkan ada sebuah videonya tadi memberikan suatu gambaran, ya. Adik itu sudah tidak belajar lagi, bahkan dia bermain game sampai tengah malam. Akhirnya apa? Ketika tiba saatnya ulangan, ya, dia tidak tahu apa-apa. Dia bingung mau jawab apa. Karena apa? Dia sudah tidak belajar lagi. Nah, akhirnya apa? Dia tidak mendapat nilai, tidak mendapat peringkat lagi. Nah, sesampai di rumah, dia dapat marah lagi dari bapaknya. Dan tidak hanya dapat marah, dia juga tidak diizinkan untuk main game terus, ya. Ya, dia bisa diizinkan main game ketika hari libur saja. Nah, adik-adik kekasih dalam Tuhan, nah ini sebuah contoh ketidaktaatan. Nah, pada firman Tuhan yang tadi Kakak John sampaikan tadi, ini menceritakan tentang Samuel yang tidak taat. Ya, taat itu apa? Tidak dengar-dengaran.
Ya, ketika dikasih tahu tidak boleh ini, dia tetap lakukan. Itu artinya tidak taat, tidak dengar-dengaran. Nah, untuk itu adik-adik kasih dalam Tuhan, pembacaan firman tentang Saul ditolak sebagai raja di sini. Ya. Saul ditolak dari raja. Kenapa dia harus ditolak jadi raja? Ya. Karena dia tidak taat. Ya. Lainnya disuruhkan Tuhan, lainnya dia kerjakan. Ya, contohnya apa? Waktu disuruh bunuh semua orang, dia tidak bunuh semua. Harus suruh lari. Kemudian sampai binatang-binatang harus dibunuh, dia tidak bunuh semua, tapi dia simpan yang gemuk-gemuk. Ya. Alasannya nanti untuk dipersembahkan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu. Ya, Tuhan katakan apa yang saya sampaikan itu yang kamu kerjakan. Nah, ini sebuah contoh yang tidak taat. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, pada firman Tuhan ayatnya yang ke-20 pembacaan kita tadi 22 dan 23 dikatakan di situ, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ya. Katakan Tuhan, apakah itu lebih bagus saat mempersembahkan korban daripada mendengar firman Tuhan? Ya. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, ketika kita memberikan persembahan yang lebih besar, tetapi hati kita tidak kepada Tuhan, sia-sia. Ya. Kita memberi banyak tetapi kita tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga katakan itu sia-sia. Nah, kemudian lanjutannya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Itu firman Tuhan. Lebih baik mendengar firman Tuhan, menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Nggak apa-apa, saya sudah sembahyang. Tadi saya sudah ikuti live streaming itu Kakak John. Jadi saya sudah memberikan persembahan juga. Walaupun HP tersendiri, laptop tersendiri, saya main sendiri sementara orang ibadah, kan saya sudah berikan persembahan. Itu Tuhan tidak suka. Itu Tuhan tidak suka. Tuhan mau ketika kita sebentar sembahyang, kita sembahyang, duduk diam, dengarkan firman Tuhan. Ketika menyanyi, kita menyanyi. Ya, menyanyi juga dengan muka murung begini, ya. Menyanyi juga dengan hati yang coba kah sudah selesai live streaming supaya saya pergi main game lagi. Nah, itu yang Tuhan tidak suka. Kemudian ayat yang ke-23 dikatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Itu kata firman Tuhan kepada Saul. Dia tidak mau lagi mengangkat Saul jadi raja karena dia tidak dengar-dengaran. Adik-adik kasih dalam Tuhan, seperti video tadi, ya. Seandainya dia dengar-dengaran selama ini, gunakan game ketika ada waktu luangnya saja, pasti orang tuanya tidak marah. Ya, ketika waktunya belajar, ketika waktunya istirahat. Ya, jadi adik-adik kasih dalam Tuhan, jangan kita seperti Saul yang tidak taat. Tetapi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang turut perintah Tuhan. Ya. Ketika disuruh istirahat, ketika disuruh makan, ya. Ketika dilarang keluar dari rumah karena masa pandemi, kita tidak keluar dulu dan sebagainya. Jadi adik-adik ke dalam kerajaan surga, marilah kita senantiasa memberi diri, memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Senantiasa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak Tuhan yang senantiasa takut Tuhan, dan senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Baik, adik-adik kasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa syafaat. Untuk itu semua lipat tangan, duduk yang bagus, ya. Lipat tangan, duduk yang bagus, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih atas firman kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengajar kami untuk senantiasa taat, tidak seperti Saul yang tidak taat sehingga Tuhan murka dan tidak mengangkat menjadi raja.
Bapa dalam kerja surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas waktu kesempatan ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati firman-Mu ini. Biarlah firman Tuhan ini kami boleh dengar, kami boleh pahami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap kehidupan kami. Kami sebagai anak sekolah yang setiap hari sekolah walaupun dari rumah, tetapi kami senantiasa setia, taat untuk belajar walaupun dari rumah. Begitupun dengan orang tua kami Tuhan, Tuhan memberkati mereka, biarlah mereka senantiasa sehat, kuat, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami Tuhan yang saat ini mungkin dalam kesakitan, Tuhan datang sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk menjamah penyakitnya. Biarlah bisa pulih, sembuh kembali, menjalankan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Begitupun dengan orang tua kami Tuhan yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus memberkati mereka seperti Tuhan menjaga, melindungi kami. Bapa dalam kerja surga, secara khusus pada saat ini Tuhan, pada pagi yang indah ini, kami berdoa bagi keluarga Dr. Tiel Tuhan, dengan keluarga Deni Ungkela Tuhan yang saat ini dalam masa isolasi mandiri karena terpapar COVID. Bapa dalam kerja surga, Bapa yang baik, Tuhan memberkati mereka, memberkati makanan, minuman, serta obat-obat yang mereka konsumsi. Biarlah dari semuanya itu mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Memberkati setiap keluarga yang kami belum sempat doakan, yang mungkin mereka juga dalam kesakitan. Tuhan juga datang sebagai tabib yang tidak kelihatan untuk menjamah akan setiap penyakitnya. Biarlah mereka juga boleh pulih, sembuh, dan melaksanakan setiap tanggung jawab kegiatan dan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi kami semua guru sekolah minggu di GKI Sula Gracia ini Tuhan. Tuhan berkati kami semua dalam pekerjaan pelayanan kami, baik yang ada di Timika maupun yang ada di luar Timika. Tuhan Yesus memberkati kami semua, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit Tuhan. Biarlah kami semua dalam lindungan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi pendeta kami yang ada di jemaat ini, Ibu Pendeta Iren dengan Ibu Pendeta Arjuni Tuhan. Memberkati semua rumpun keluarganya Tuhan, memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan, memberkati semua rumah tangga mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka gumuli, Tuhan berkati. Biarlah mereka senantiasa dalam naungan kasih setia Tuhan. Biarlah dari pelayanan akan Ibu Pendeta Iren dengan Ibu Pendeta Ajuni Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bapa dalam kerja surga memberkati juga pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Biar Tuhan Yesus memberkati mereka, biarlah mereka memerintah kami sesuai seturut dengan kehendak Bapa di surga. Biarlah mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Bapa dalam kerja surga, inilah syukur kami, doa syafaat kami yang kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, saya kembalikan ke kakak Alen dan kakak Ikel untuk melanjutkan ibadah. Oke adik-adik sekalian, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Allahku Besar. Oke adik-adik sekalian, sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Ibadah kami pada pagi ini dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya sesuai seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami yang akan melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dapat membawa berkat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekalian, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Mars Par.